Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Deddy Mulyadi ya, Gubernur Jawa Barat secara mengejutkan sukses menduduki puncak elektabilitas calon presiden dalam berbagai lembaga survei. Bahkan melampaui suara sang ketua umum sekaligus petahana presiden Prabowo. Jadi, Prabowo elektabilitasnya malah di bawah Deddy Mulyadi. Nah, menurut netizen ini justru akan menjadi ancaman matahari kembar ya, yang kian bersinar. Kita tahu bahwa Deddy Mulyadi kader dari Partai Gerindra, dan Deddy Mulyadi juga ya mendapat dukungan penuh kemarin di saat menjadi calon gubernur Jawa Barat sampai terpilih dari Partai Gerindra. Nah, sekarang malah Deddy Mulyadi menjadi ancaman nih ya bagi Partai Gerindra. Bisa-bisa ya nanti di Pilpres 2029 yang kita tahu bahwa ya Prabowo sudah pasti mencalonkan diri lagi, tetapi ini bisa menjadi ancaman Deddy Mulyadi karena elektabilitasnya lebih tinggi daripada Prabowo. Bahkan ada kabar yang beredar di sosial media, Partai PSI akan berencana mencalonkan Deddy Mulyadi dan berpasangan dengan Gibran. Jadi Deddy Mulyadi calon presiden, Gibran menjadi wakilnya. Karena kita lihat memang elektabilitas Deddy Mulyadi lebih tinggi daripada Prabowo, setelah itu disusul oleh Anies Baswedan. Banyak netizen ya menilai menurunnya elektabilitas Prabowo malah disalib oleh kadernya sendiri, yaitu Deddy Mulyadi, dikarenakan Prabowo di dalam berbagai kesempatan pidatonya dinilai selalu blunder ya. Dan banyak sekali kritik-kritik masyarakat terhadap programnya Prabowo seperti MBG tidak pernah didengar. Dan banyak juga masukan-masukan dari pengamat dan tokoh-tokoh politik malah ditanggapi oleh Prabowo dengan mengatakan londo ireng ya. Dan ini banyak menimbulkan berbagai kontroversi di sosial media, sehingga ini juga akhirnya berpengaruh kepada elektabilitasnya. Belum lagi program-program Prabowo yang dinilai ya tidak bermanfaat untuk rakyat, justru lebih menguntung kelompoknya dari Prabowo sendiri ya, lebih menguntungkan partai-partainya. Waduh, 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 waduh. Sejak semula saya sudah sampaikan, bekerja jangan dengan cara sendiri. Bekerja dengan sesuai dengan kehendak rakyat. Akhirnya, anak buah presiden mengalahkan presiden di survei calon presiden. Siapa dia itu? Deddy Mulyadi namanya itu, KDM. Dalam survei terbaru, bursa calon presiden, dia masuk sebagai nominator nomor 1. Dan Presiden Prabowo masuk kedua, selisih kurang lebih 2% sekian. Artinya bahwa mayoritas rakyat lebih senang pada kepemimpinan yang kerja dengan cara terbuka, lalu responsif, menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Dan yang paling praktis adalah jangan terlalu banyak birokrasi, jangan terlalu banyak membentuk badan lembaga menghambur-hamburkan uang. Itu publik pada umumnya tidak menyukai itu. Dan Deddy Mulyadi menunjukkan sejak awal pangkas anggaran perjalanannya dan seterusnya, mobil dinasnya kemudian seterusnya, dia mengefisienkan lingkungannya. Kemudian dengan bergerak cepat dia menyelesaikan berbagai kasus. Tapi sekarang sayangnya dia stuck. Udah mulai dihantam itu karena dia bergerak terus, dia anggap dia akan nyalip Presiden Prabowo karena dia nyalon presiden itu. Nah ini sesuatu yang memang harus diperhitungkan. Dan pada ranking yang ketiga namanya Anies Baswedan dan seterusnya calon yang lain. 3 nominator ini ya saya lihat. Nah, bagi saya catatan penting adalah presiden harus menyadari diri bahwa dalam posisi dia menjabat saja dia bisa dikalahkan oleh anak buahnya sendiri. Deddy Mulyadi adalah salah satu gubernur yang jadi dari tangan Presiden Prabowo. Walaupun dia dipilih mayoritas rakyat Jawa Barat, tapi endorsement politik ada datang dari Presiden Prabowo juga. Nah, ketika dia melejit naik sebagai calon presiden, tentu secara psikologi mengganggu internal Partai Gerindra. Tentu di internal Partai Gerindra mereka menganggap Deddy Mulyadi ini cuma pendatang saja ya. Tetapi bagi rakyat, Deddy Mulyadi ini pahlawan. Di tengah kepemimpinan yang dianggap dalam tanda petik buruk seperti hari ini diperlihatkan, dia menjadi ratu adil. Dia menjadi sosok pemimpin yang menunjukkan gaya-gaya kepemimpinan yang merakyat. Nah, itu dibuktikan dengan hasil survei. Presiden dihadapkan pada 2, 1 tingkat kepercayaan publik yang turun, yang kedua hasil survei juga yang turun. Artinya ada banyak hal di istana, ada banyak hal dalam kebijakan presiden yang harus dievaluasi, mau tidak mau. Presiden sekali lagi, jangan percaya para buzzer. Jangan percaya pada orang-orang sekitar Anda yang memerankan buzzer untuk menghantam orang-orang yang mengkritik Anda, Pak Presiden. Termasuk saya, Pak. Kenapa? Karena
Fakta dari kita kritik hari ini, Anda mengalami penurunan popularitas dan bahkan kalah di survei sebagai calon presiden. Itu poin Pak Presiden. Prabowo ini harus diserang karena dia dilingkari oleh kelompok-kelompok ABS, asal Bapak senang gitu. Harusnya kan dikasih tahu juga, misalnya Pak kemarin 10 tambah 6 Bapak ngomong 17, itu keliru Pak, harusnya itu 16. Itu kan nggak ada yang pernah mengingatkan dia. 82 triliun? Ya sama, seperti itu juga. 10 tambah 2, 13. Pak, Bapak salah, Pak, gitu-gitu. Itu kan menjadi olok-olok. Menurut saya harusnya ada yang mengingatkan pada saat beliau salah gitu loh. Jangan sampai akhirnya publik menertawakan. Nah, kita mengingatkan, bukan menertawakan Presiden. Pak Presiden ini salah, Pak. Jadi tujuan kita justru bagus. Nah, saya khawatir Londo Ireng itu justru berada di lingkaran istana, bukan di luar istana. Karena membiarkan Presiden salah terus gitu loh. Ini kan juga pembantu-pembantunya dalam bidang komunikasi seolah-olah membenarkan, mencari pembenaran. Sudahlah, harusnya cukup dengan satu kalimat atau dua kalimat. Mohon maaf apabila pernyataan Presiden Prabowo menyinggung kaum akademisi, jurnalis maupun LSM. Maksudnya begini, saya kira itu saja. Jangan diperpanjang, mohon maaf. Juga jangan bela diri, ini ya kan sepertinya malah justru menyerang pihak-pihak yang mengingatkan. Saya kira begitu. Apa itu juga dampak dari disfungsi parlemen? Dalam tanda kutip, peranan tiga kancil juga, tapi juga yang lain ya. Iya. Artinya para menteri yang menjadi ketua umum partai politik itu yang menyebabkan mandulnya parlemen. Salah satu yang harus diingat oleh parlemen adalah ketika bertemu dengan para menteri, menurut saya itu tadi, Anda ketika apa yang Anda kerjakan ketika Presiden melakukan hal seperti ini? Kok ada ya sesuatu kesalahan yang elementer? Yeah. Sikap seperti ini di DPR kan sekarang sangat kurang. Seolah-olah ketika anggota DPR berhadapan dengan para menteri yang merupakan pembantu Presiden, itu seolah-olah koalisi mereka pecah. Ada kekuasaan antara eksekutif, legislatif sekarang yang bersatu. Apa yang Bang lihat? Ya, menurut saya melemahnya fungsi pengawasan atau bahasa Bung Indra tadi, mandulnya pengawasan dari DPR ini di era Presiden Prabowo, karena memang dominasi koalisi partai pendukung pemerintah itu sangat besar. Ini kan koalisi gemuk 80-an% ya. Nah, kuatnya politik kartel antar elit, juga ada irisan kepentingan partai politik itu tadi. Ketua umum partainya atau ketua harian partainya ada di kabinet, seperti itu. Nah, juga ada kepentingan partai politik di parlemen dengan juga hubungan dengan menteri di kabinet, sehingga itu tadi, lu jangan bersuara dulu deh, gitu. Ya, jadi ini kan seperti DPR seperti pemandu sorak aja. Akibatnya yaitu minim oposisi di parlemen. Nggak ada tuh. Jadi kita juga rasanya pernyataan-pernyataan dari parlemen kita kesampingkan aja kan. Paling jadi kayak sandiwara menyuruh orang keluar dari ruang sidang dan segala. Cuma itu aja. Tapi tidak ada kritik yang substansial kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo. Nah, itulah makanya akademisi, jurnalis, juga LSM muncul menjadi bagian check and balance. Nah, faktor penyebab lemahnya itu juga menurut saya yaitu tadi koalisi raksasa itu tadi. Hampir seluruh kekuatan seluruh kekuatan partai politik bergabung dalam gerbong kekuasaan. Ya, kecuali mungkin cuma menyisakan PDIP, sehingga ini menghilangkan fungsi kontrol kritis yang biasanya diemban oleh oposisi. PDIP juga nggak memainkan fungsi oposisi, hanya penyeimbang saja, jadi malu-malu seperti itu. Nah,
Belum lagi yang kita bilang tadi, Bung Indra juga bilang ada konflik kepentingan. Anggota DPR adalah kader partai politik yang sebagian pucuk pimpinannya menjadi menteri di era Presiden Prabowo, dan ini juga tentu saja memicu vested interest yang membuat parlemen cenderung cenderung canggung atau ragu untuk mengoreksi pemerintah. Nah, ini juga akhirnya publik membacanya ada orientasi transaksional, hubungan eksekutif dengan legislatif yang cenderung diwarnai oleh kompromi-kompromi atau konsensus-konsensus politik, ketimbang cenderung mengawasi dengan sangat ketat, baik juga dari sisi anggaran maupun kebijakan. Dampaknya yaitu tadi, peran masyarakat sipil sepertinya DPR seperti sebenarnya membunyi lonceng. Kami ini nyerah gitu, kalianlah bersuara. Dalam survei pada bulan Juli ini juga Bang, kita tanya kepada masyarakat seberapa puas dengan kerja Presiden Prabowo. Nah, kita nggak bilang kerja di bidang ini, bilang itu secara umum aja. Nah, ada sebanyak 51,1% yang mengatakan sangat atau cukup puas, kemudian 46,9% mengatakan kurang atau tidak puas, dan yang nggak punya pendapat 2,1%. Pertama, 46 tidak puas dengan 51 puas, lebih banyak 51 atau tidak. Nah, itu juga harus dilihat dulu. Dalam survei itu ada namanya istilahnya margin of error. Margin of error, margin of error. Ya, betul. Jadi selisih antara proporsi yang satu dengan yang kedua harus 2 kali margin error di atas itu. Ya. Kalau kita perlu selisih sekitar 7%. Ya. Nah, kalau sekarang 51 banding 46, itu selisihnya kan cuma 5 poin. Ya. Itu nggak bisa dikatakan 51 lebih besar dari 46 nih, yang 51. Kita nggak bisa mengatakan mayoritas puas, nggak boleh begitu, itu nggak bijaksana, itu bukan statistical science tuh. Kalau ini ada survei menggunakan ilmu statistika, yang lebih bijaksana mengatakannya adalah publik terbelah. Sebagian puas, sebagian tidak puas. Nah, itu yang saya kira penting juga untuk kita edukasi. Nah, tetapi Bang, lagi-lagi yang juga penting kita lihat kemudian ada trennya. Karena survei dilakukan beberapa kali, kita bisa lihat tren dari 9 bulan terakhir juga. Kita lihat Bang, pada bulan November 2025, kita masih mendapatkan angka 81% orang puas dengan Prabowo Subianto. Dan ini bukan temuan yang mengejutkan, karena beberapa atau berbagai lembaga survei juga menemukan angka yang sama, 80, 79, dan sekitar itu. Tetapi setelah awal 2026, kita memang udah agak jarang melihat approval rating survei itu ada rilis terbaru ya. Nah, mungkin ini yang terbaru. Angkanya 51,1, artinya dalam 9 bulan turun 30%. Itu kalau ada media massa tertentu bilangnya longsor gitu ya, bukan turun lagi. 30% dalam 9 bulan, kurang lebih 1 minggu 1% tuh kalau dia linier terus-menerus begitu ya. Ini kan penurunan yang sangat besar, sangat tajam, dan tajamnya itu penurunan sekitar 30% itu kalau kita kemudian kaitkan dengan penurunan sentimen positif terhadap kondisi ekonomi, politik, hukum, itu paralel Bang. Paralel. Misalnya ekonomi itu kan dari awalnya sekitar 40% mengatakan dalam kondisi baik, terus turun ke 15,7%, turun sekitar 25 poin. Approval rating turun 30 poin. Itu kan ya beda 25 dengan beda 30 itu nggak jauh beda kan. Dia sangat menjelaskan mengapa orang tidak puas, boleh dibilang begitu. Mengapa ada banyak sekali masyarakat yang tidak puas dengan Presiden Prabowo sekarang, karena semakin banyak masyarakat yang melihat kondisi ekonomi dalam keadaan memburuk. Begitu politik dan lain-lain.
Artinya apa? Momentum untuk menggunakan power otoritasnya sebetulnya pas approval ratingnya tinggi ya. Betul. Artinya kalaupun sekarang dia gunakan otoritas untuk melakukan sesuatu itu seperti publik akan menilainya bisa-bisa saja ya. Modal politik yang sangat besar adalah trust atau approval rating dari masyarakat. Kalau masyarakat itu memberikan penilaian yang sangat positif atau puas dengan kerja presiden mau bikin kesalahan pun masih ditolerir tuh. Orang, iya kan, saking mereka nilai bagus dia. Tapi kalau udah dalam kondisi seperti sekarang, sebagian besar atau terbelahnya dari masyarakat antara puas dan tidak, presiden harus berhati-hati. Mengapa presiden begitu gigih ya mempertahankan proyek MBG? Ya tentu saja presiden sadar, presiden tahu bahwa proyek jahat ini menguntungkan orang-orang partainya, jaringan politiknya, para pendukungnya, dan cukong-cukong lainnya. Nah kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita sematkan pada presiden? Ya presiden jahat. Jahat pada siapa? Jahat kepada rakyat. Berulang kali kita berdebat soal ini. Kalau memang benar niat presiden memberi makan orang miskin atau stunting, berilah pada sasarannya. Jangan memboroskan uang rakyat di tengah rakyat yang sedang susah hidupnya. Presiden memaksakan kehendak agar MBG ini terus dijadikan proyek prioritas presiden. Padahal kontribusinya terhadap pembangunan nasional 0% sebetulnya. Ya, apa sih sebetulnya memberi makan orang lalu kemudian kita bicara indeks pembangunan manusia? Ini kan semua akal-akalan presiden dan jajarannya ya. Pertanyaan mendasar saya adalah, presiden berpikir nggak tentang gaji guru dosen yang begitu rendah? Tenaga kesehatan yang teriak tentang gajinya yang tidak layak, upahnya tidak layak. Daerah-daerah yang teriak juga daudaknya dipotong. Akhirnya kemudian proyek-proyek daerah yang dibiayai oleh APBD jadi mandek. Belum lagi jadi ancaman yang serius. P3K bakal dihantam PHK, pemberhentian karena daerah kehabisan anggaran atau bahkan tidak ada pos anggaran untuk membiayai kelangsungan mereka. Padahal mereka sudah mengabdi puluhan tahun. Semua ini hancur atas satu nama atau satu proyek, namanya MBG. Dan presiden gigih betul pertahankan proyek ini, bahkan memerintahkan jajaran partainya untuk mengkonsolidasi dukungan agar mempertahankan proyek ini. Artinya, proyek ini memang lebih mengutamakan keuntungan daripada manfaat. Dan proyek ini memang dipersiapkan sebagai bancakan untuk kepentingan politik di masa yang akan datang. Sebuah fakta yang mencengangkan bahwa presiden memang tidak bekerja untuk rakyat, tapi bekerja untuk kelompoknya. Presiden Prabowo harus mengubah cara pidatonya karena kita tidak tahu Agustus nanti apa yang akan terjadi. Dengar penjelasan ini. Semua orang khawatir Agustus bakal ada apa. Gue juga denger itu, desas-desusnya ada. Semua orang udah ngomongin soal kenapa berita-berita demo tuh gak muncul ya. Kayaknya dijaga nih sama Kom Digi. Jadi berita-berita demo tuh ditekan sama Kom Digi biar gak naik ke permukaan. Karena takut akumulasinya akan berdampak buruk. Bentar lagi kita mau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dan ada banyak keyakinan di situlah bakal ada aksi yang keras. Jangan kasih alasan untuk membuat aksi yang sudah direncanakan ini tambah parah lagi. Dengan pernyataan-pernyataan Pak Prabowo, minta tolong banget ini mah. Minta tolong banget. Gue tahu persis apa yang terjadi di Agustus. Kan ini mensrea. Kemarahan publik waktu Agustus itu jadi pembahasan kami di sini. Ini untung 10.000 orang nongol. Hampir tidak. Nah, ketemu Agustus lagi. Ada banyak momen nih. Kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan Afan Kurniawan, tidak ada keadaan yang berubah dari tuntutan masyarakat tahun lalu. Janganlah ditambah sama pernyataan-pernyataannya Pak Prabowo. Ironis banget kan? Orang yang pengen bangkitin si harimau Asia ini malah jadi masalah sama mulut harimaunya sendiri gitu. Tolong dibantulah. Nggak tahu diperbaiki naskah pidatonya presiden. Ini karena gue kenal sama yang nulis naskah pidatonya presiden. Bro, presiden lu sendiri yang bilang naskah lu membosankan. Setidaknya dari situ udah dibenerin dah. Biar dia nggak merasa itu membosankan. Naskahnya yang diangkat tuh panjang banget tuh. Gue nggak tahu deh apa sengaja dibikin panjang. Karena kalau pendek nanti dia merepet. Tapi kalau dibikin panjang dia nggak mau bacanya. Sesuatu harus dilakukan nih. Karena makin lama pernyataan Pak Prabowo yang semuanya ngaco akan terus ngaco. Dan gue khawatirnya tambah ngaco. Bilang jurnalis dan wartawan dan LSM ini antek asing itu sungguh pernyataan yang bodoh mengingat dialah yang disuruh megangin map sama Presiden Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat bilang, nih pegangin map, dipegangin.
rezim Prabowo itu nggak bisa diperbaiki, diganti itu. Maksudnya gimana sih? Ya kabinetnya dibatalin dulu. Yang 100 orang itu? Ya digantilah 102-nya. Wah, lu gimana kalau 100 orang itu diganti semua, nggak punya pekerjaan, beban Gibran makin gede dong, 19 juta plus 100. Ini nggak ada urusan dengan Gibran, ini soal momentum. Momentum ini apa hubungannya antara momen dan tum? Ya, itu Hubungan lagi. antara monyet, menteri, dan tum. Jangan diedit ya. Enggak. Ya kan Pak Prabowo juga bertanya, boleh nggak saya bilang bajingan? Terus? Dia nanya ke gue sebetulnya, padahal gue udah pernah bilang tuh, Jokowi bajingan tolol. Kan nggak bisa gue bilang Prabowo hal yang sama, karena dia bukan Jokowi, begitu bedanya. Nah terus? Lalu edit sendiri kan? Enggak, gue nggak edit sendiri. Enggak, jadi balik lagi ke pertanyaan gue. Itu udah lo jawab tadi yang pertama, diganti rezimnya 100 orang itu. Terus? Ya mesti diganti, gini nih. Prabowo bikin perjanjian politik dengan partai-partai. Ya. Okay? Dia berlaku 5 tahun. Normatifnya begitu. Tapi isi dari perjanjian politik adalah kapasitas menteri-menteri ini diuji setiap tahun. Ini udah 2 tahun kapasitasnya nggak ada. Dengan sendirinya perjanjiannya mesti batal. Batal demi akal sehat dong. Masa 2 tahun lagi masih begini? Ya marahlah Bem. Siapa yang bakal marah tuh? Tio pasti marah tuh. Tio nggak pernah marah, dia ngamuk. Yang marah itu adalah murid gue di FKUI. Siapa? Fatma itu. Fatima lah. Fatima dia marah, biar sama Tio ngamuk gitu. Jadi menurut lo satu-satunya cara rezim ini diganti semua. Kebijakan Jokowi itu merongrong APBN. Kebijakan Prabowo membuat APBN bolong. Kalau Jokowi kan kagak. Memang dia rampok semua itu. Tapi apa ya menurut lo yang harusnya bisa diperbaiki di rezim Prabowo ini? Enggak, rezim Prabowo itu nggak bisa diperbaiki, diganti itu. Momentum ini apa hubungannya antara momen dan tum? Ya, itu hubungan lagi. Antara monyet, menteri, dan tum. Jangan diedit ya. Enggak. Tanya sama Bahlil. Paham nggak dia tentang buku, misalnya bukunya Bung Hatta? Enggak, kalau lo ngeliat Prabowo sekarang ya, terus ada yang bilang, wah ini sih sebentar lagi jatuh nih, menurut lo? Suara burung mengatakan bahwa memang nggak ada ijazah Gibran. Nggak ada ijazah apa? Yang lu tanya tadi ijazah apa coba? Oke, S1 nggak ada? SMA ada nggak? Ih, burung pipit bilang begitu, burung perkutut bilang begitu, burung bangau bilang begitu. Masa gua nggak percaya 3 jenis suara burung? Dia tersandra, tapi orang yang tersandra selalu punya strategi untuk keluar dari kerangkeng itu. Kalau kita punya semacam intuisi, bagaimanapun Prabowo seorang taktikus tuh. Kalau dilakukan sekarang dalam keadaan ekonomi buruk, dalam kondisi sosial unrest ada di mana-mana, itu dia nggak mampu untuk mengantisipasi, bahkan memitigasi kerusakan sosial politik nanti itu. Jadi pasti akan ada momentum tuh. Seorang tentara dia selalu lihat momentumnya apa. Saya berhitung bahwa setelah 2 tahun, dia mesti dengan sendirinya lakukan radical break. Harusnya ya. Jadi bulan apa nih? Oktober. Karena setelah Oktober, 20 Oktober. itu orang udah berpikir, kalau lu nggak bikin Oktober, lu nggak akan nyampe di 2029. Tuh. Nah saya kira Prabowo juga ngerti itulah dalam ilmu perang kan, prinsip seorang tentara. Bila ragu jangan membidik. Bila sudah membidik, segera tarik picunya. Jadi kalau dia membidik sekarang, dan dia anggap bahwa belum clear kesepakatan sosial, maka dia nggak akan ambil risiko itu. Tetapi kalau udah 2 tahun, orang anggap udah 2 tahun, udah separuh, udah ngapain lagi? Berarti kan grafiknya itu selalu dia naik ke arah zenith, tapi kemudian tiba-tiba kehilangan kecepatan di situ karena gravitasi terlalu kuat. Nah itu di 2 tahun itu. Jadi kalau dia gagal nanjak itu, dia akan drop mungkin setelah Oktober. Misalnya presiden tidak lakukan radical break, tidak mengganti 75-80% kabinet, di Oktober, November dia pasti jatuh. Momentumnya cuman itu tuh. Bukan kita inginkan jatuh, tapi semua syarat sosiologis untuk membatalkan kepemimpinan beliau sampai 2009 sudah tidak ada lagi peluang itu tuh. Maka oke, you beroposisi, saya akan beroposisi pada oposisi. Mari kita bangkitkan argumentasi kan itu. Ya, karena lahir dari rahim yang sama. Yang sama. Nah, Pak Prabowo sekarang kelihatannya tidak punya ekologi itu tuh. Kalau kita lihat Pak Prabowo berdiskusi dengan siapa? Coba. Iya ya. Lingkungannya makin lama makin kecil itu. Ngerti kan? Kadang itu ya, Pak Prabowo tuh bacaannya kan Bacaan sekali banyak. tuh. Kalau membahas apa itu
butuh Tapi dalam. lingkungan dia bukan lingkungan aktivis akademis itu lah. Tapi ketika sudah kebijakan gitu nampak menjadi eksklusif. Yes, itu poin. Padahal ininya sangat inklusif tuh. Pak Prabowo Bacaannya. tolong dengar percakapan saya dengan Pak Mahfud ya. Ya kan itu kita mesti apa namanya, politik intelektual itu mesti menjadi basis dari percakapan demokrasi itu. Iya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, masih ada lagi. Iya. Satu lagi Pak terakhir. Gus Dur. Wah, Gus Dur ini kalau kita baca profilnya Bung Rocky, profilnya Pak Mahfud, lagi-lagi menunjukkan rahim itu memang dari dulu mereka punya sama ya. Saya mulai dengan pertama Pak. Presiden Prabowo kembali membuat pernyataan yang mengundang kritik masyarakat Pak. Ketika pada sebuah acara mengatakan wartawan, pengamat, LSM, ini kelompok-kelompok yang kritis selama ini kepada Presiden, itu diberi cap sebagai londo Irang. Langsung ramai Pak di media sosial, di kalangan jurnalis juga pada semua bersuara. Dewan Pers Bapak mengeluarkan pernyataan bahwa itu tidak berdasar, ya. Dan aliansi jurnalis independen misalnya Aji mengatakan bahwa itu serampangan, juga tidak berdasar. Bahkan Aji meminta Presiden untuk meminta maaf. Pak Mahfud ketika melihat itu, perdebatan itu dan pernyataan Presiden tentang londo Irang, apa tanggapan Pak Mahfud? pertama tanggapan yang tiba-tiba muncul di benak saya, Presidennya tidak suka pada kritik. Selalu mengatakan ini negara demokrasi, mari silahkan kritik pemerintah, tapi sesudah itu menghantam balik para pengkritiknya tanpa penjelasan yang substantif. Jadi kalau orang disebut londo ireng itu, kalau ngelitik dia seperti LSM, pengamat, gitu, apa tadi jurnalis. Yang paling banyak. Ya seperti kita kira-kira, kita kan media kan. Jadi kita ini londo ireng lah kira-kira gitu. Londo ireng, tapi saya coklat. Keren, baju keren. Anda yang ireng. Tapi begini, itu agak menyakitkan ya tujuan londo. Menyakitkan, Pak. Karena londo ireng itu sejarah pengkhianatan terhadap perjuangan. Londo ireng itu dulu dimaksudkan menunjuk orang yang bekerja untuk pemerintahan penjajahan Belanda untuk menghancurkan perjuangan bangsa. Ya, kalau dilihat dari sejarah yang sangat terkenal, tercatat, londo ireng itu kan mulai ketika perang Diponegoro, yang 5 tahun bergolak. 1825 sampai 1830. Lalu Belanda mendatangkan tentara dari Manado. Dari Minahasa ya Pak? Dari Minahasa, namanya Benyamin. Oke. Benyamin. Saya teruskan Pak, Benyamin Sigar belakangnya gitu ya? Benyamin. Sudah mengarah itu. Iya. Benyamin Sigar. Benyamin Sigar. Itu yang pertama disebut londo ireng. Karena didatangkan dari Sulawesi Utara untuk melumpuhkan Diponegoro yang selama 5 tahun sulit dikalahkan oleh Belanda. Kerugian Belanda sangat besar sehingga didatangkan Benyamin Sigar di situ. Nah disitulah kemudian orang Jawa tuh merebut londo ireng. Ini Belanda juga nih yang dari Sulawesi Utara itu cuma ireng gitu. Beda kulit aja. Ya meskipun kulitnya putih tetap disebut londo ireng gitu. Artinya wataknya watak Belanda lah kira-kira gitu. Iya, londo ireng itu pengkhianat. Dan kemudian Benyamin ini sesudah pulang ke Manado kan naik pangkat gitulah. Nah, jadi londo ireng itu adalah pengkhianat. Sedangkan para jurnalis tadi adalah pengkritik yang sehat gitu ya. Saya pernah juga loh dituduh londo ireng. Oh ya? Oh, iya dulu ada para koruptor saya sikat, saya kejar tuh anggota DPR gitu, lalu menggunakan tangan orang. Pak Mahfud ini keturunan Amangkoro. Wih, apa itu? Amangkoro nama orang, saya nggak tahu. Di Madura juga tidak dikenal. Oke. Lalu saya buka sejarah perang Aceh, ada londo ireng dari Jawa Timur dikirim ke Aceh untuk menaklukkan Tengku Umar. Itulah gitu. Amangkoro. Amangkoro. Oh, saya sudah dilihat di buku itu, Amangkoro ini orang Bangkalan. Madura ya? Madura. Lalu
dikait-kaitkan bahwa saya Londo Ireng ini keturunan Amangkoro. Saya tidak pernah dengar nama Amangkoro kecuali sesudah ada itu saya buka literatur Amangkoro itu siapa? Oh, ternyata Jawa Timur yang dari Bangkalan, sementara saya dari Pamekasan jauh gitu ya. Tapi hilang juga diketahui orang itu. Tapi itu cap untuk pengkhianatan Amangkoro itu karena dianggap itu tentara yang ikut menaklukkan Aceh dulu. Tengku Umar gitu. Nah, itu satu. Dia oleh sebab itu apa yang terbetik di benak kita ketika Pak Prabowo mendebut jurnalis dan sebagainya, Londo Ireng, dia sangat anti kritik di dalam tindakannya, tetapi ucapannya selalu bilang silahkan berkebalikan kritik. ya. Silahkan kritik, ini negara demokrasi. Tapi ketika ada orang kritik disebut Londo Ireng. Artinya